Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Sebelum lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, yaitu agar kita mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar, kemudian menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar, dan memiliki sikap sidik, amanah, tabligh, dan fatonah sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini bisa kalian lihat apa yang akan kita bahas. Nah, kita akan fokus pada kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak hingga masa kerasulannya. Nah, di sini ada ilustrasi bangsa Arab sebelum Islam datang, atau biasa disebut dengan zaman jahiliyah. Nabi Muhammad lahir sebagai rahmat bagi alam semesta. Beliau mengibarkan agama Allah, yaitu Islam dan Al-Quran sebagai pedoman untuk umat manusia agar terbebas dari kebodohan dan kegelapan. Nah, di sini bisa kita lihat biodata singkat dari Nabi Muhammad SAW. Muhammad artinya adalah orang yang terpuji. Nah, tanggal lahir beliau adalah hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, atau bertepatan pada 20 April tahun 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. Kemudian ibu susunya ada dua, yang pertama Suwaibah al-Aslamiyah, setelah itu Halimah binti Abu Du'aib As-Sa'diyah. Nah, istrinya bernama Khadijah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Abdullah, yaitu ayahnya Nabi, meninggal saat usia kandungan ibunya Aminah berusia 3 bulan. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Mekah diserbu pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah, panglima perang dari kerajaan Habasyah yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, di situ ada ilustrasinya. Penyerangan itu gagal karena Allah mengirimkan burung ababil yang melempari pasukan tersebut dengan batu kerikil yang sangat panas. Peristiwa itu diabadikan dalam surah Al-Fil. Nah, kita akan bahas tentang masa kanak-kanak hingga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Anak kecil atau bayi di Mekah biasa dititipkan ke perempuan dusun untuk disusukan dan agar menghirup udara bersih dan segar di desa. Nabi Muhammad kecil disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian Halimah As-Sa'diyah selama 4 tahun. Nah, ketika usia Nabi Muhammad menginjak 6 tahun, ibunda Nabi mengajaknya untuk ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ketika di tengah perjalanan pulang ke Mekah, tepatnya di Abwa, ibunda Nabi jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Setelah kematian ibundanya, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun 2 tahun berlalu, kakeknya pun wafat. Kakeknya berwasiat kepada Abu Thalib, yaitu paman Nabi, untuk mengasuhnya. Beliau adalah seorang pedagang di negeri Syam atau Syria. Pada usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam atau Syria. Mereka singgah di kota Bushra, suatu kota yang terdapat biara di dalamnya. Mereka bertemu dengan pendeta Buhairo. Dia menasehati Abu Thalib agar segera mengajak Nabi Muhammad SAW pulang dan menjaganya baik-baik. Pendeta itu melihat tanda kenabian yang terdapat di bahu Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib pun mengajak Nabi pulang karena takut diganggu oleh orang-orang Yahudi.
Nah, pada usia 15 tahun beliau sudah berani ikut perang Fijar atau disebut Harbul Fijar atau perang kesucian yang terjadi antara suku Quraisy dan suku Qais yang disebabkan oleh keturunan dan kebangsawanan. Dalam perang tersebut, Nabi Muhammad SAW membantu pamannya Zubair untuk menyediakan perlengkapan perang. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang cerdas, suka membantu pamannya, menggembala kambing, dan berdagang. Beliau berbeda dengan remaja-remaja seusianya, tidak pernah minum minuman keras, berjudi, berbuat tercela, ataupun maksiat. Beliau dikenal jujur, ramah, lemah lembut, sopan santun, dan menepati janji. Beliau diberi gelar Al-Amin atau orang yang terpercaya. Nah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini tentang kisah Nabi Muhammad dari masa kelahiran, kanak-kanak, hingga masa kerasulannya. Kita bahas sampai sini dulu karena keterbatasan waktu. Kita bahas kelanjutannya pada pertemuan berikutnya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Mr. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.